Luas permukaan limas. Luas permukaan limas adalah jumlah seluruh luas sisi-sisi limas. Perhatikan gambar. Di sini saya sudah mempunyai sebuah gambar limas, di mana alas dari limas ini berbentuk segi empat, yaitu A, B, C, D, sehingga limas ini dapat kita sebut sebagai limas segi empat. Kalian tentu masih ingat ciri-ciri dari limas. Limas memiliki alas dan puncak. Ini puncaknya. Serta memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ini dia sisi tegak dari limas ini. TBC, TAB, kemudian ada TAD dan TCD. Apabila limas ini kita iris berdasarkan rusuk tegak, kalian tentu masih ingat rusuk tegak ya, TB, TC, TA, dan TD. Apabila kita iris berdasarkan rusuk tegaknya, maka kita akan memperoleh jaring-jaring limas seperti ini, di mana bagian ini adalah alasnya yang bernama A, B, C, D, dan ini adalah titik puncak masing-masing. Nah, kemudian bagaimana menghitung luas permukaan limas? Luas permukaan limas seperti yang saya katakan di awal tadi adalah jumlah seluruh luas sisi-sisi limas. Dengan begitu, untuk menghitung luas permukaan limas, kita dapat menghitungnya dengan menghitung luas alas, yaitu AB, CD. Kemudian kita dapat menghitung lagi luas segitiga-segitiga yang ada di sini. Luas TAB, luas TBC, luas TCD, dan luas TAD. Karena ini adalah limas segi empat beraturan, maka keempat segitiga ini ukurannya akan sama. Karena ukurannya sama, maka luasnya pun sama. Dengan begitu ditambah luas segitiga TAB, luas segitiga TBC, luas segitiga TCD, luas segitiga TAD, atau bisa kita singkat sebagai 4 kali luas segitiga, karena segitiganya ada 4. Nah, seperti itulah menghitung luas permukaan limas. Kemudian 4 segitiga ini adalah sisi tegak dari limas. Kalian tentu masih ingat, semua sisi tegak, gabungan semua sisi tegak pada limas itu disebut dengan istilah selimut limas. Dengan begitu, 4 kali luas segitiga ini dapat kita singkat sebagai luas selimut. Dengan begitu dapat kita peroleh luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas selimut, di mana luas selimut itu adalah jumlah luas sisi tegak atau jumlah luas seluruh segitiga yang menjadi sisi tegaknya. Nah, seperti inilah cara menghitung luas permukaan limas dan menghitung luas selimut limas. Dengan catatan LP adalah luas permukaan, LA adalah luas alas, dan LS adalah luas selimut. Supaya kalian dapat memahami lebih cara menghitung luas permukaan limas, berikut ini akan saya berikan contoh cara menghitung atau menentukan luas permukaan limas menggunakan aturan-aturan ini. Yuk cek contoh soal berikut ini. Contoh 1, alas sebuah limas segi empat beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiga 15 cm dan tinggi limas 12 cm, tentukan luas permukaan limas. Kita buat penyelesaian dari soal ini. Penyelesaian dari soal ini akan lebih mudah untuk kita buat jika kita sajikan limas segi empat ini dalam bentuk gambar terlebih dahulu. Di sini saya membuat gambar limas segi empat, dimulai dari alasnya. Kemudian saya buat diagonal untuk menentukan titik tengah, dan saya buat garis tinggi. Langkah menggambarkan ini telah saya sampaikan pada materi mengenal prisma dan limas ya. Kemudian kita beri nama TABCD. Alasnya berbentuk segi empat,
beraturan yaitu persegi. Dengan begitu panjang semua sisi alas atau rusuk alas sama panjang. Kemudian dari soal diketahui tinggi segitiga 15 cm dan tinggi limas 12 cm. Yang mana tinggi limas dari gambar ini? Tinggi limas adalah garis yang berwarna merah. Misal di sini titik P. Nah, TP adalah tinggi limas, tingginya 12 cm. Kemudian ada tinggi segitiga 15 cm. Mana tinggi segitiga? Tinggi segitiga adalah tinggi pada rusuk tegak. Nah, ini dia tinggi segitiga. Beri tanda siku-siku karena dia tinggi 15 cm. Pada bagian ini kalian harus bisa membedakan mana tinggi segitiga dan mana tinggi limas. Tinggi segitiga adalah TQ, sementara tinggi limas adalah TP. Jadi ada tinggi segitiga, ada tinggi limas. Jangan sampai lupa. Harus bisa membedakannya ya. Kemudian kita diminta menentukan luas permukaan limas. Di awal tadi telah disebutkan bahwa luas permukaan limas dapat dihitung dengan aturan luas alas ditambah luas selimut. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung luas alas dulu. Alasnya tadi berbentuk segi 4 beraturan yaitu persegi. Dengan demikian luas alas dapat dihitung dengan aturan sisi kali sisi. Berapa panjang sisi persegi ini? Berapa panjang AB atau panjang BC? Di soal belum diberitahu. Nah, berarti kita diminta mencari tahu sendiri panjang sisi persegi ini dengan memanfaatkan informasi yang diketahui. Bagaimana kita menentukan panjang sisi persegi dari informasi yang diketahui? Perhatikan gambar ya. Amati garis berwarna merah TP dan TQ, tinggi limas dan tinggi segitiga. Jika P dan Q dihubungkan dengan sebuah garis yaitu garis PQ seperti ini, maka akan terbentuk sebuah segitiga yang siku-siku di P, yaitu segitiga siku-siku TPQ. Dengan memanfaatkan teorema Pitagoras, kita dapat mengetahui panjang TP. Loh, kenapa TP? Kan kita mau mencari panjang AB dan BC. Jika PQ diketahui panjangnya, maka kita dapat mengetahui panjang AB. Karena AB panjangnya sama dengan 2 kali panjang PQ. Kita manfaatkan teorema Pitagoras. Kita keluarkan gambarnya. Berupa segitiga siku-siku TPQ. Dengan panjang TP berdasarkan gambar TP 12 dan TQ 15. TQ 15, TP 12 dan PQ belum diketahui. Itu yang akan kita cari. Tentu kalian masih ingat teorema Pitagoras ya. Dimulai dari sisi terpanjang, sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu TQ atau QT. QT kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya ada PQ kuadrat tambah PT kuadrat. Ingat teorema Pitagoras ya. Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Panjang QT diketahui berdasarkan gambar yaitu 15, maka kita ganti QT dengan 15 pangkat 2. Sama dengan PQ. PQ-nya belum diketahui, maka tetap PQ kuadrat. Ditambah PT kuadrat. PT 12 cm 12 kuadrat. Kemudian kita pangkatkan 15 pangkat 2. Jangan 15 kali 2 ya, tapi 15 kali 15. 15 kali 15 adalah 225 sama dengan PQ kuadrat ditambah 12 pangkat 2, artinya 12 kali 12, 144. Selanjutnya, kita kumpulkan suku yang sejenis. Kita kumpulkan angka dengan angka. Di sini kita sisakan PQ kuadrat, kemudian 144-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Awalnya penjumlahan, maka menjadi pengurangan. 225 dikurang 144. Sehingga kita peroleh
PQ kuadrat sama dengan 225 dikurang 144 adalah 81. Yang kita cari adalah PQ, nggak pakai kuadrat, maka pangkatnya kita hilangkan. PQ saja. Kalau pangkat dihilangkan, maka ruas kiri menjadi bentuk akar. Akar 81. Berapakah akar 81? Cari bilangan yang dipangkatkan 2, hasilnya 81. Berapa ya? 7 pangkat 2, artinya 7 kali 7. 7 kali 7 apakah 81? 49, berarti bukan. 9 pangkat 2, 9 kali 9. Berapa 9 kali 9? 81. Karena 9 pangkat 2 sama dengan 81, maka akar 81 adalah 9. Panjang PQ sudah diketahui. Dengan begitu kita dapat menentukan panjang AB. Panjang AB adalah 2 kali panjang PQ. Dengan begitu AB sama dengan 2 kali panjang PQ. AB sama dengan 2 kali PQ-nya 9, sesuai hasil yang kita peroleh. 2 kali 9 sama dengan 18 cm. PQ 9, dengan begitu AB-nya adalah 9 kali 2, 18 cm. Nah, panjang AB sudah diketahui. Dengan begitu kita dapat menghitung luas alas dari limas ini. Alasnya tadi berbentuk persegi, berarti luas alasnya sisi kali sisi. Panjang sisi perseginya adalah 18 kali 18, sama dengan 18 kali 18 adalah 324 cm persegi. Luas alas sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung luas selimut. Luas selimut itu adalah luas seluruh sisi tegak, jumlah luas seluruh sisi tegak. Masing-masing sisi tegaknya berbentuk segitiga. Dengan begitu kita perlu menghitung luas segitiga. Masih ingat luas segitiga? Alas kali tinggi segitiga bagi 2. Amati salah satu segitiga pada limas ini, misal segitiga TBC. Alasnya adalah BC, tingginya adalah TQ. Tingginya 15, panjang alasnya adalah 18. Karena persegi, panjang sisinya sama panjang. Maka panjang BC sama dengan AB 18. Jadi panjang alasnya 18, tinggi segitiganya 15. Jadi tinggi segitiga jangan pakai 12. 12 ini adalah tinggi limas ya. Pakainya yang tinggi segitiga. Bagi 2. Kita sederhanakan, 18 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. Bagi 2, 2 bagi 2, 1, 18 bagi 2, 9. Tinggal kita kalikan, 9 kali 15, hasilnya adalah 135. Di bawahnya ada 1. 135 per 1 sama dengan 135 cm persegi. Jadi luas segitiganya 135 cm persegi. Kemudian kita tentukan luas selimut LS. Bagaimana luas selimutnya? Seperti yang saya katakan tadi, luas selimut adalah jumlah luas seluruh segitiga. Ada berapa segitiga pada sisi tegak? Ada 4. 1 yang di samping sini. Di samping sini juga ada 1 lagi, udah 2 segitiga. Kemudian ada lagi segitiga yang di belakang, 3, dan segitiga yang di depan. Jadi ada berapa segitiga? Ada 4 segitiga. Segitiga itu ukurannya sama semuanya karena alasnya sama panjang, karena alasnya persegi. Jadi ukuran keempat segitiga itu pun sama. Maka cukup hitung salah satu luas segitiga saja, luas segitiga lain tidak perlu kita hitung. Cukup 1 ini untuk mewakili. Karena ada 4 segitiga, maka luas selimutnya adalah 4 kali luas segitiga. Sama dengan 4 kali luas segitiganya adalah 135, kita ganti 135. Tinggal kita kalikan,
4 dikali 135 adalah 540. Jangan lupa satuan luas sentimeter kuadrat. Baik, luas selimut sudah kita peroleh. Selanjutnya tinggal kita hitung luas permukaan limas sesuai yang ditanyakan pada contoh soal ini. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas selimut. Karena kita sudah menghitung luas alas, tinggal kita masukkan, kita ganti. Luas alas 324 kita isi di sini. Kemudian luas selimutnya adalah 540, kita ganti di sini. Tinggal kita jumlahkan. 324 ditambah 540 adalah 864 cm persegi. Nah, inilah luas permukaan dari limas segi 4 beraturan yang alasnya berbentuk persegi dengan tinggi 12 dan tinggi segitiganya 15. Bagaimana? Bisa dipahami? Rumit bukan? Tentu ini rasanya rumit sekali, bahkan terasa sangat sulit. Apalagi jika kalian tidak memperhatikan penjelasannya langkah per langkah, step by step. Jadi kuncinya supaya kalian dapat memahami cara penyelesaiannya, yang pertama kuncinya adalah ini. Luas permukaan itu luas alas ditambah luas selimut. Untuk menghitung luas alas tergantung bentuk alasnya. Karena ini alasnya persegi, kita hitunglah menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Di awal tadi, sisi dari perseginya ini belum diketahui. Maka harus kita cari menggunakan informasi yang diketahui pada soal. Untuk mengetahui unsur yang belum diketahui pada soal, khususnya yang berkaitan dengan limas, itu biasanya tidak jauh-jauh dari yang namanya teorema Pitagoras. Jadi kalian harus mengamati letak dari teorema Pitagoras atau segitiga siku-sikunya. Jadi kalian perlu mengingat kembali tentang segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras ini kalian pelajari di awal semester ini. Bisa kalian buka kembali catatan tentang teorema Pitagoras. Cari letak dari segitiga siku-siku. Karena teorema Pitagoras harus pada segitiga siku-siku. Nah, kemudian yang biasa diberikan pada limas ini yang tidak diketahui itu tidak hanya bagian seperti sisi ini. Kadang yang tidak diketahui adalah bagian dari tinggi segitiga. Bahkan kadang tinggi segitiga itu diketahui, yang tidak diketahui kadang malah tinggi limas. Kuncinya tetap sama. Kalian harus menemukan letak segitiga siku-siku yang bisa diselesaikan dengan teorema Pitagoras. Segitiga siku-sikunya itu biasanya dibentuk oleh tinggi limas, tinggi segitiga, dan juga setengah dari panjang sisinya. Nah, ini harus kalian ketahui. Panjang sisi dari PQ ini adalah setengah dari AB. Karena dia persegi, jadi di titik tengah ini berpotongan, titik tengah dari titik tengah ke samping ini adalah setengah dari panjang sisi AB jika alasnya berbentuk persegi. Nah, itu adalah titik penting dari langkah-langkah untuk menghitung luas permukaan prisma. Jika sudah tahu luas alasnya, berikutnya tinggal menghitung luas selimut, di mana selimut limas itu selalu berbentuk segitiga. Jadi kalian harus tahu luas segitiga selalu alas kali tinggi. Dengan tingginya hati-hati, bukan tinggi limas tapi tinggi segitiga, bagi 2. Jika tinggi segitiga belum diketahui, maka kalian bisa manfaatkan teorema Pitagoras lagi untuk menentukan unsur yang belum diketahui. Dan ingat, teorema Pitagoras selalu dimulai dari sisi miring. Kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, seperti itu cara menentukan luas permukaan dari sebuah limas. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika kalian ingin menghitung luas permukaan dari limas, jadi syaratnya tadi apa? Kalian harus bisa menghitung luas alas dan luas selimut. Dan untuk bisa menghitung luas selimut, kalian harus bisa menggunakan luas segitiga. Dan jangan lupa kalian harus tahu
aturan dari teorema Pitagoras. Demikian cara menghitung luas permukaan dari limas. Semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.